Ordinatif, kata sifat yang berupa tingkat perbandingan. Kata sifat yang berupa tingkat perbandingan, baik komparatif atau superlatif, atau kata sifat yang diawali oleh very, so, to, rather, dan enough, yang seringkali mudahnya kita pakai kata sangat, begitu, cukup, dan lain sebagainya. Nah, mereka semua masuk ke adjektif yang berupa ordinatif. Macam. Nah, yang tadi kita spill ada komparatif, superlatif, dan adverb of degree. Ya, kata sifat yang diawali very, so, dan to. Maksudnya adverb of degree-nya ya very, so, to, rather, dan enough. Sedangkan kata sifatnya ya berupa deskriptif adjektif. Contoh untuk komparatif kebanyakan yang bermakna lebih. Ada longer yang diakhiri er atau yang diawali more diligent. Nah, maknanya lebih panjang untuk yang longer, lebih rajin untuk yang more diligent. Kapan kita pakai er, kapan kita pakai more, itu tergantung dari silabelnya, dari suku katanya. Nah, itu ada di pembahasan mengenai komparatif itu sendiri. Begitu pula yang superlatif, sebenarnya sama teman-teman. Ada akhirannya, cuman akhirannya ada est dan awalan most atau the most. Nah, kalau superlatif maknanya lebih ke paling. Nah, perbandingan yang paling. Contoh ada smartest. Nah, akhirannya es atau the most beautiful, maknanya paling pintar untuk yang smartest. Dan paling cantik untuk yang the most beautiful. Nah, kalau untuk yang adverb of degree plus descriptive adjective yang maknanya sangat, kebanyakan yang kita gunakan ya ada very, so. Perbedaannya itu ada di pembahasan adverb of degree. Very long, sangat panjang. So beautiful, sangat cantik. Kita bahas tadi ada yang akhirannya er dan es. Kapan? Ketika kata tersebut hanya terdiri dari satu suku kata. Nah, kita bahas di sini ternyata. Yang pertama, contohnya ada kata sifat dasarnya yaitu hard atau deep. Maka ketika kita jadikan komparatif, tambahkan er di belakangnya, harder, deeper. Maknanya kalau hard saja maknanya keras, kalau harder lebih keras. Kalau deep dalam, kalau deeper lebih dalam. Nah, kalau superlatif berarti ketambahan est atau est ini ya, yang bermakna paling. Nah, tadi ada hard, keras, hardest berarti lebih keras, hardest. Deep, dalam, deepest, paling dalam atau terdalam. Kata sifat yang berakhiran satu konsonan yang didahului satu vokal, konsonan ditulis rangkap dan ditambah r atau es kecuali yang berakhiran w. Langsung ditambahkan r atau s. Intinya kalau yang terdiri dari huruf hidup dulu terus huruf mati, maka tambahkan r di double, kata huruf terakhirnya di double, tambahkan r atau es, tergantung teman-teman butuh yang komparatif atau superlatif. Tapi kalau akhirannya ternyata w, nggak usah, langsung tambahkan r atau s. Nih, contohnya ada hot, thin, red. Nah, mereka semua bukan berakhiran w. Huruf sebelumnya yang tengah itu sebelum huruf matinya ada huruf hidup. Hot ada o terus t, maka t-nya di double, hotter, hottest. Maknanya panas, lebih panas, paling panas.
thin. Nah, akhirannya N hurufnya, sebelumnya huruf hidup I. Nah, huruf hidup itu A, I, U, E, O. Thin. Nah, dari thinner, thinness, dan maknanya tipis, lebih tipis, paling tipis. Red, redder, reddest. Nah, merah, lebih merah, paling merah. Sedangkan yang terakhir contohnya low. Low akhirannya kan sudah W, meskipun sebelum W itu huruf hidup A, I, U, E, O. Nah, tetap kalau akhirannya W maka langsung tambahkan, gak usah didobelin. Low, lower, lowest. Nah, rendah, lebih rendah, paling rendah. Kata sifat berakhiran E langsung tambahkan R atau S. Sebenarnya malah E-nya nggak usah kalau R ya R-nya saja yang diambil. Kalau S, ST-nya saja yang diambil. Jadi nggak double E-nya. Contoh ada white, large, blue. Jadi whiter, larger, bluer, whitest, largest, bluish. Nah, putih, lebih putih, terputih atau paling putih. Besar, lebih besar, paling besar. Biru, lebih biru, paling biru. Kata sifat berakhiran Y yang didahului huruf mati, maka Y diganti dengan huruf I dan ditambah R atau S. Contoh ada dry, dryer, dryest. Y-nya diganti dengan I, teman-teman. Nah, maknanya kering, lebih kering, paling kering. Kata sifat yang berakhiran Y yang didahului huruf hidup, maka Y-nya tetap langsung ditambahkan R atau ES. Ada guy, gay, gayer, gays. Nah, ini ya, gayers, gays. Ada meriah, lebih meriah, paling meriah. Gray, grays, grayer, grayest. Abu-abu, lebih abu-abu, paling abu-abu. Kecuali kata sifat satu suku kata yang pembentukannya komparatif dan superlatif mempunyai dua cara, ditambahkan R atau S atau ditambahkan more dan most. Ada pengecualiannya. Kata sifat satu suku kata yang pembentukannya komparatif dan superlatif ditambahkan more dan most. Contoh ada calm, calmer, calms, more, calm boleh, more calm boleh juga. Nah, ini yang fleksibel mereka. Glad, more glad, most glad. Nah, ini malah kebanyakan ke sana. Nah, found, more found, most found. Nah, itu tetap. Nah, kalau yang ini agak sulit teman-teman dibedakan, glad, found. Tapi kalau yang terakhir, tired, pleased, itu mudah. Intinya yang bagaimana? Kalau mereka diambil dari kata kerja, kebanyakan kita tambahkan awalan more atau most. Nggak boleh ditambahkan akhiran R, ER atau EST, est, itu ya. Nggak ada jadinya tireder, tiredest, nggak ada. Adanya more tired dan most tired. Nah, yang kedua ada kata sifat dengan dua suku kata. Nah, tambahannya tetap ER, ES. Bisa juga sebenarnya diawali more atau most. Nah, ini kita ambil yang awal ya. Kata sifat berakhiran Y yang didahului huruf mati. Nah, seperti yang tadi. Maka huruf Y-nya diganti dengan huruf I ditambahkan R atau S. Nah, ada happy, ada dua suku kata, happy. Maka Y-nya diganti dengan I terus ditambahkan ER atau ES. Happy, happier, happiest. Lazy, lazier, laziest. Nah, senang, lebih senang, paling senang. Malas, paling lebih malas, paling malas. Nah, yang kedua, poin yang kedua, kata sifat
yang berakhiran huruf LE, baik able, nah double atau TLE, nah akhirnya langsung ditambahkan R atau E atau ST sebenarnya ya, E-nya hilang. Nah jadi E-nya ditulis sekali saja. Contoh ada humble, nah, humble, humbler, humbless. Rendah hati, lebih rendah hati, paling rendah hati. Idle, idle, idler, idless. Nah, simple, simpler, simplest. Sederhana, lebih sederhana, paling sederhana. Komparatif ditambahkan more dan most juga bisa. Nah, kebanyakan kata sifat yang berakhiran full, ing, at, less, is, aus. Nah, kata sifat yang berbentuk tersebut maka tambahkan awalan, nggak boleh akhiran. Contoh boring akhirannya ing, careless akhirannya less, useless akhirannya less. Nah sebenarnya ini bisa ditandai seperti yang saya bilang di awal tadi, mereka yang diambil dari kata kerja. Nah sama, ini yang dua tapi diambil dari kata kerja. Atau bisa teman-teman tandai mereka itu sudah ada tambahan atau imbuhan kata sebenarnya. Useless contoh, itu dari kata use ditambahkan less. Nah less itu imbuhannya semua, berarti nggak boleh lagi imbuhan di belakang tapi di depan. Jadi contoh yang pertama tadi ada boring jadi more boring, most boring. Careless jadi more careless, most careless. Useless more useless, most useless. Bosan atau membosankan, lebih membosankan, paling membosankan. Ceroboh, lebih ceroboh, paling ceroboh. Tidak berguna, lebih tidak berguna, paling tidak berguna. Begitu pula kata yang sifat yang berakhiran st, ct, nt, maka tambahkan more, urgent, perfect, hanis. Nah itu more urgent, most urgent. Penting, lebih penting, paling penting. Perfect, more perfect, most perfect. Sempurna, lebih sempurna, paling sempurna. Hanis, more hanis, most hanis. Jujur, lebih jujur, paling jujur. Kata sifat yang tidak termasuk dalam aturan 1-2. Nah yang di atas, kata sifat yang tidak termasuk dalam aturan 1-2, contohnya ada modern, famous, jealous. Nah contoh saja ini ya. Nah yang ini yang agak harus dihafalkan teman-teman, karena bisa jadi bisa diakhiri ER atau ES juga. Sebenarnya lebih fleksibel. Kalau teman-teman bingung, yang dua ini lebih baik tambahkan awalan saja. Contoh ada modern, more, modern, modern. Nah, modern dua suku kata. Jadi more modern, most modern. Modern, lebih modern, paling modern. Famous, nah dua suku kata juga. More famous, most famous. Terkenal, lebih terkenal, paling terkenal. Jealous, jealous, dua suku kata. More jealous, most jealous. Nah, cemburu, lebih cemburu, paling cemburu. Nah, kalau untuk dua suku kata lebih baik, saran saya pakai yang awalan saja untuk lebih mudahnya. Kata sifat dengan dua suku kata yang membentuk komparatif dan superlatif memiliki dua cara, bisa ditambahkan R, more, dan S atau most, awalan atau akhiran sebenarnya teman-teman. Nah seperti yang saya bilang tadi, nah ini malah yang fleksibel ya. Ada narrow, narrower, more narrow, boleh. Yang akhirannya some, ini juga boleh. Handsomer, more handsome. Atau kata sifat yang penekanan pengucapannya pada suku kata pertama atau kedua. Secure, secure, securer, more secure. Nah, nggak apa-apa. Polite, more polite, most polite. Boleh, atau politer maupun politest. Itu boleh. Sopan, lebih sopan, paling sopan. Aman, lebih aman, paling aman. Ini fleksibel. Nah,
Makanya lebih baik pukul rata saja pakai awalan more atau most, lebih mudah dan lebih enak di kita. Selanjutnya ada kata sifat dengan 3 suku kata atau lebih. Contoh expensive, 3 kata. Expensive, comfortable, diligent. Nah, expensive ada 3, maka awalan more expensive, most expensive. Mahal, lebih mahal, paling mahal. Comfortable, more comfortable, most comfortable. Nyaman, lebih nyaman, paling nyaman. Diligent, more diligent, most diligent. Rajin, lebih rajin, paling rajin. Begitu pula kata sifat dengan bentukan makna negatif. Tadi yang positif ya, im atau an. Nah, awalannya sudah ketambahan negatif. Contoh ada unlucky, impolite. Nah, maka awalan saja more unlucky, most unlucky, more impolite, most impolite. Beruntung, lebih tidak beruntung, lebih tidak beruntung, paling tidak beruntung. Tidak sopan, lebih tidak sopan, paling tidak sopan. Irregular adjective. Nah, kalau yang ini hati-hati teman-teman. Untuk irregular adjective bentuknya tidak beraturan. Jadi aturannya ada di kamus, kita harus melihatnya ke kamus. Contoh ada bad, evil, ill. Maknanya buruk semua. Kalau kita cari bentuk lebih buruknya, pakainya worse. Kalau paling buruk pakai worst. Good, baik. Untuk positifnya bermakna baik saja. Kalau mencari yang bermakna lebih baik, pakai better, nggak ada gooder. Goodest apalagi. Nah, kalau yang terbaik pakai best. Late, ada latest. Nah, paling awal atau paling lambat, tergantung kita pakai yang mana ya. Mau paling awal berarti letter T-nya 1. Kalau lebih lambat pakai letter T-nya 2. Nah, kalau paling awal, palingnya yang paling ya tambahkan est untuk late. Kalau yang lebih lambat, paling lambat maksud saya least ya, ganti little, less, atau small, smaller, smallers. Nah, kecil, lebih kecil boleh, paling kecil. For, farther, atau further, jauh, lebih jauh, paling jauh. Nah, bedanya kalau farther digunakan untuk benda konkret yang jelas bendanya. Kalau further untuk benda abstrak yang tidak jelas, maksudnya benda yang ada wujudnya, kelihatan oleh panca indera. Kalau yang abstrak yang tidak terlihat oleh panca indera. Contoh lain ada old, jadi older, oldest, atau elder, eldest. Perbedaannya kalau pakai older berarti untuk manusia, kalau elder untuk hubungan family. Oldest sama gitu ya, beda maknanya. Kalau old saja tua, kalau older atau elder pakai bermakna lebih tua. Oldest, eldest bermakna paling tua. Hinder, hinders, hinmost. Nah, itu beda ya, hinder, hinmost. For, former, foremost. Nah, near, nearer, next atau nearest. High, higher, highest. Many, more, most. Yang terakhir untuk many atau much pakai more, most. Itu sudah bermakna banyak, lebih banyak, paling banyak. Adverb of degree. Nah, kalau untuk adverb of degree dibagi menjadi 4 tingkatan teman-teman. Ada medium degree adverb, contoh ada rather, agak, a lot, banyak, really, sungguh. Itu medium degree. Kalau strong ada yang kedua nih, little, sedikit, remarkably, luar biasa, pretty, cantik, highly, sangat, very, sangat. Nah, itu strong, lebih kuat ya. Atau absolute degree adverb, contoh seperti thoroughly, secara menyeluruh, perfectly, sempurna,
entirely, sepenuhnya, absolutely, sangat, completely, sama sekali, utterly, totally, maknanya sama sekali. Dan mild degree adverb, contoh seperti slightly, sedikit, fairly, cukup, quiet, cukup, awfully, sangat, incredibly, luar biasa, somewhat, agak, particularly, khususnya, deeply, dalam, enormously, sangat besar, greatly, sangat. Dan lanjutannya ada incredibly, luar biasa, lots, banyak, most, kebanyakan, remarkably, luar biasa, terribly, sangat, strongly, dengan kuat, a bit, sedikit, extremely, sangat. Contoh dalam kalimat, contoh frasa ini maksud saya. A better chocolate, sebuah coklat yang lebih baik. Nah, the di situ adalah central determiner artikel ya. Sedangkan smartest, better itu lebih ke komparatif. Dan chocolate kata bendanya, atau intinya di sini rangkaiannya dia coklat yang sebuah atau yang itu coklatnya, yang baik atau lebih baik itu coklatnya juga. Contoh yang kedua dengan superlatif, tingkatan paling, the smartest student. Nah, murid yang paling pintar. Yang paling pintar itu muridnya. Berarti intinya murid di situ ya. Paling pintar hanya menjelaskan gambaran dari si murid. Nah, keterangannya central determiner artikel, ada ordinatif, kemasukan ordinatif, smartest, dan head-nya atau intinya yaitu kata benda student. Ada adverb of degree, level atau tingkatan. Nah, tadi very ya, a very expensive car, bisa masuk ke rangkaian kata benda seperti ini. Intinya car-nya, very-nya hanya memberi tingkatan level dari gambarannya, yaitu expensive. Nah, sebuah mobil yang sangat mahal. Yang sangat itu apa mahalnya? Keterangannya central determinernya ya artikel, ordinatifnya adverb of degree plus descriptive adjective very expensive. Sedangkan yang dibicarakan intinya yaitu kata benda car atau mobil. Thanks for watching.